ide Luhut bin Sarpanjaitan menyatakan bahwa Cina mau restriksi utang kalau jalur diperpanjang dari Jakarta-Bandung menjadi Jakarta-Bandung-Surabaya adalah jebakan. Jebakan terhadap Presiden Prabowo, saya tidak setuju dilakukan kalau yang melakukan markup, yang menikmati kong kali kong, itu tidak dipenjara. Jangan ide Pak Luhut penyehatan untuk menutupi penegakan hukum. Buka 10 modus korupsi Joko Widodo. Yang menikmati ujung kereta apinya adalah oligarki dan menggeser BUMN. Kembali bersama saya di Abraham Samad Speak Up. Netizen, seperti biasanya hari ini saya menghadirkan tamu yang luar biasa. Ini sahabat kita semua, Bung Said Didu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kalau panggilannya di Sulsel ini Daeng Said Didu. Pak Said, ini gonjang ganjing lagi nih. Kenapa saya katakan gonjang ganjing? Tiba-tiba ya kemarin nih Pak Purbaya kan menolak tuh utang WUS untuk dibayarkan di APBN. Dia bilang ya seandainya ada dividennya WUS itu kan masuk di Danantara kan gitu ya. Jadi biarkanlah Danantara yang ngurus itu. Nggak perlu harus dibayar oleh APBN. Ini kan banyak orang yang mengapresiasi Pak Said ya. Tapi banyak juga orang yang bertanya-tanya. Kira-kira seberani apa Purbaya mengungkapkan ini? Apakah sebelumnya dia sudah melakukan koordinasi dengan Pak Prabowo? Kan gitu, karena ada kalangan yang bilang begini, sebenarnya ini maunya Pak Prabowo, tapi Pak Purbaya yang disuruh ngomong. Kira-kira kalau menurut Pak Said gimana tuh? Itu saya bilang, inilah implementasi dari sikap Pak Prabowo yang otaknya Rambo, hatinya Rinto. Itu implementasinya. Kalau kita lihat, di penertiban tambang dan hutan itu yang diminta adalah Syafri Samsudin memakai lembaga lain yang namanya Lembaga Pertahanan Nasional, bukan Menteri SDM, bukan Menteri Kehutanan. Tentang pembenahan BUMN dia minta Rosan. Nah, keuangan ini minta Purbaya, dan Purbaya menurut saya membuka semua kotak Pandora. Jadi bukan hanya Kementerian Keuangan, kotak Pandora semua dibuka. Saya punya keyakinan bahwa Pak Prabowo ini atas arahan Prabowo. Nah, itu kira-kira yang ini pemahaman saya, dan nggak mungkin lah Purbaya berani kayak gitu. Tapi ini menurut saya adalah blessing in disguise. Oh, blessing in disguise. Karena sebenarnya saya yakin tidak sedalam itu pemikirannya sehingga kotak Pandora kereta api cepat dibuka. Bukan itu tujuannya. Hanya prinsipnya APBN ku amankan gitu lah. Ini semesta alam bekerja ya, Pak Said? Ya, semesta alam bekerja. Pak Said, bagaimana sih sebenarnya modus-modus yang terjadi di kereta api cepat Indonesia-Cina ini? Sebelum itu saya ingin menggunakan meja ini nanti untuk membahas semua modus korupsi yang dilakukan selama Joko Widodo. Tapi mungkin akan bertahap. Wus dulu. Nah, tapi saya menyatakan dulu 10. Kan begini, Pak Said ya, sebenarnya ini kan udah pernah oleh Jepang. Ya. Lebih murah, lebih punya kualitas teknologi yang sudah bisa dipertanggungjawabkan. Karena kan kita tahu bahwa Jepang sudah lama tentang kereta api cepat, Shinkansen kan ada. Kok tiba-tiba Cina yang diterima, bukan Jepang? Ini permainan apa nih Pak Said? Jadi ini saya lihat persis ya dengan jalan tol itu semua perencanaan pemerintahan sebelumnya, bukan pemerintahan Jokowi. WUS juga bukan perencanaan Jokowi. Dia cuma mencaplok perencanaan dulu dan dipercepat dengan kemauan pribadi dan tidak mempertimbangkan tentang kerugian negara. Itulah sikap. Jadi sebenarnya bukan Jokowi ya? Bukan. Dan di studi Jepang kan sudah menyatakan bahwa 2 jalur dari studi saat itu Jakarta-Surabaya, Jakarta-Bandung kan. Dia sudah menyatakan Jakarta-Bandung nggak mungkin layak. Nggak mungkin bisa untung ya? Nggak bisa untung. Nggak mungkin bisa break even point, kira-kira gitu. Malah dengan suku bunga 0,1% pun dibutuhkan bahwa negara ikut investasi dan tidak diperhitungkan ke dalam aset kereta api cepat. Milik negara. Sehingga menjadi layak kan. Nah, tapi kan datang Cina kan dengan menyatakan, dulu kan Jepang kalau nggak salah menyatakan 6,1 miliar dolar. Betul.
Data Jepang menyatakan saya cuma 5 miliar dolar. Yang perlu ini Pak Bram, siapa yang membawa Cina? Kira-kira siapa? Nah, kita tahu yang selama ini yang dekat sekali ditugaskan atau menugaskan diri atau berinisiatif untuk penghubung Cina kan Luhut. Luhut mediatornya. Dari dulu kan dia selalu memasang badan untuk ditugaskan atau menugaskan diri atau inisiatif, saya nggak tahu. Oke. Nah, terus Rini Suwandi. Nah, jadi meja ini saya katakan ingin saya gunakan untuk kira-kira, karena ini bekas ketua KPK, kalau saya udah mau ngomong di sini tinggal nangkap doang. Karena kita lanjutkan ke KPK Pak. Ya, kita menyampaikan pelanggaran hukumnya apa, kemudian kerugian negaranya apa, dan siapa biang keroknya. Nah, kan begini. Yang pertama, pelanggaran hukum yang kita harus cek, siapa yang mengusulkan Cina mengganti Jepang dan langsung seakan-akan menurunkan biaya. Rekayasa apa yang terjadi di sini? Nah, kita Pak Abraham ini selalu jebakan Cina ke negara manapun di seluruh dunia. Seperti ini. Di Afrika juga ya? Di Afrika. Itu adalah G2B. G dari negara penerima, government. Dia hanya memasang B. BUMN-nya Cina. Kalau Jepang konsepnya G2G. Ya, government to government. Government to government. Nah, ini selalu Cina G2B. Nah, kita masuk dulu. Siapa yang mengubah itu? Pindah dari Jepang ke Cina. Harus dibuka semua dokumennya. Siapa yang menyatakan bahwa Cina tidak minta jaminan pemerintah? Siapa yang menyatakan bahwa ini B2B? Di proposal awal untuk mengusir Jepang. Ini persoalan hukum dulu nih. Yang kedua, setelah itu, setelah masuk, siapa dan dibikinlah dulu tuh studi abal-abal oleh Rini Suwandi. Studi abal-abal. Studi abal-abal itu begini. Nah, Pak Abraham Samad tahu sekarang supaya publik paham secara detail. Tempat pemberhentian dulu rencananya itu di Walini. Agar dimasukkanlah harga tanah PTPN naik supaya dimasukkan sebagai pendapatan tambahan. Sehingga layak, seakan-akan layak. Setelah itu, saya yakin ada lobby. Dulu tuh juga direncanakan di Meikarta berhenti. Ingat proyek Meikarta? Punya Lipo? Nah, datang semua menteri-menteri itu termasuk Luhut. Ya kan? Nah, Luhut, Zulkifli Hasan, banyak menteri datang, inilah kota paling. Itu semua lobby kayak gitu. Nah, ini kita buka semua lah di meja ini. Jadi ada peran oligarki. Nah, setelah itu batal Walini pindah ke Kota Baru Parahyangan, tempat berhentinya. Padalarang. Sebenarnya itu Tegal Luar itu Agung Podomoro. Siapa yang melobi sehingga yang menikmati ujung kereta apinya adalah oligarki dan menggeser BUMN. Oligarki kelompoknya siapa ini? Ya, biar oligarki kelompoknya geng SOP lah, Solo oligarki Parcok itulah. Nah, ini kan kita harus periksa semua. Itu terhadap studi kelayakan. Nah, apakah karena studi pemindahan dari Walini berhenti di Kota Baru Parahyangan dan Tegal Luar menyebabkan harga naik? Nah, iya kan? Kita tahu bahwa ini kan terjadi kenaikan harga dari 5 miliar dolar menjadi sekitar 7,1 miliar dolar. Nah, 2 miliar dolar dari itu saja. Nah, artinya kalau ini karena lobby, karena itu menyebabkan itu naik, itu enggak. Itu saya belum masuk terhadap satuan per kilometernya. Studi yang disampaikan orang bahwa Cina dengan spesifikasi kereta yang sama di luar negeri, di berbagai negara, itu biayanya hanya sekitar rata-rata 16 juta dolar. 17 sampai 18. 17 sampai 18 juta dolar. Kita 45 kan. Nah, ini yang harus diperiksa. Katanya hampir sampai 52. 52 juta dolar. Coba bayangkan 18 ke 52. Luar biasa markup. Luar biasa markup-nya. Nah, sekarang markup itu siapa yang menyetujui? Siapa yang menghitung? Nah,
Pak Luhut menyatakan sudah melibatkan BPKP. Kita tahulah BPKP. Semua bisa disetir. Semua bisa disetir. Nah, ini harus dibuka semua. Nah, sekarang lagi rajin sekali membuat narasi baru bahwa ini bukan proyek pemerintah. Katanya B2B. B2B. Padahal itu omong-omong ya? Omong-omong. Itu di 2 kali Perpres 107 tahun 2015. Ya. Jelas menyebutkan bahwa ini penugasan pemerintah kepada konsorsium BUMN yang awalnya dibentuk oleh ini Wijaya Karya. Berarti G2G ya sama. Nah, itu pemerintah menugaskan. Nah, Pak Bramsam, di Undang-Undang BUMN menyatakan, masih hafal saya pasalnya, pasal 66, menyatakan apabila pemerintah menugaskan ke BUMN terhadap proyek yang tidak layak, maka pemerintah wajib mengganti semua biayanya ditambah margin yang layak. Nah, ini Pak Purbaya harus baca. Nah, itu kewajiban pemerintah karena penugasan. Karena ini penugasan, jelas-jelas ada tertulis penugasannya. Nah, Impres yang kedua nomor 93 2021 yang menugaskan Luhut Binsar Panjaitan menjadi tim komite kereta api cepat. Anggotanya Rini Suwandi, kemudian Menteri Keuangan dan Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, berempat. Apa tugasnya di situ? Pak Jokowi sudah menyadari, ini tolong periksa penjaminan pemerintah, udah diminta menjamin pemerintah. Yang kedua, tolong periksa berapa pantasnya kenaikan harga. Tolong periksa bentuk jaminan pemerintah seperti apa. Tolong periksa berapa bantuan negara kepada BUMN untuk melanjutkan proyek ini. Itu clear tugasnya. Nah, pertanyaannya, kita tidak pernah mendengarkan komite ini laporannya seperti apa. Nah, diperiksa juga bunganya kenapa naik. Nah, yang menarik ya, bunga terhadap dulu Jepang 0,1%, terhadap pinjaman pokok yang belum cost of run, itu jadi 2%, tapi penambahan biaya naik menjadi 3,5%. Ini harus diperiksa semua. Nah, ini menurut saya potensi pelanggaran hukumnya sangat tinggi. Nah, kalau ini tidak ada bentuk tertulis, maka tanggung jawabnya Joko Widodo sebagai inisiator proyek. Tapi kalau atau Pak Luhut tidak melaporkan ke Joko Widodo, maka tanggung jawab tim yang ditugaskan Joko Widodo. Kenapa Anda nggak melaporkan ke Joko Widodo? Tapi saya melihat sekarang, kayaknya Pak Luhut mulai agak lempar bola nih. Dia sudah menyatakan, saya terima proyek ini sudah busuk. Jadi dia mau lempar ke Jokowi. Ke Jokowi. Jadi yang bikin busuk itu adalah Jokowi sama Rini, kira-kira begitulah. Gitu ya. Nah tapi nggak apa-apa, biarin aja, biar kita lihat itu. Jadi berarti kalau Pak Said lihat itu kan yang tadi Pak Said ceritakan itu modus operandinya. Ya. Kemudian kira-kira siapa-siapa orang yang harus bertanggung jawab nih terhadap proyek ini? Kalau ini sangat terang. Sangat terang. Satu, Joko Widodo. Paling di atas ya? Paling di atas. Yang kedua, Luhut Binsar Panjaitan sebagai penanggung jawab penugasan dua fungsinya di sini. Biasanya kayak orang sering menyatakan dulu beliau duta besar Cina di Indonesia. Itu karena semua hubungan Cina tuh, coba aja Rempang dia turun, pokoknya ada proyek Cina tuh, tambang dia yang turun semua gitu kan. Menteri segala urusan. Menteri segala urusan. Nah terus ya Rini Suwandi. Menurut saya adalah Menteri Keuangan karena memberikan jaminan dan membiarkan pembengkakan anggaran yang mulai negara tanpa evaluasi apapun. Yang kelima adalah Menteri Budi Karya, kenapa bisa berubah studi kelayakan? Jangan dulu Pak Said, Menteri Keuangannya pada saat itu siapa? Sri Mulyani. Jadi dia juga harus bertanggung jawab. Harus bertanggung jawab. Nah, setelah itu ya menurut saya ya DPR juga bertanggung jawab karena semangat DPR saat itu tinggi sekali untuk mendukung proyek ini. Gitu. Jadi mulai dari Pak Jokowi ya, penanggung jawab utama ya, di atas ya. Di atas. Kemudian ada Luhut. Ada Rini.
ada Menteri Keuangan. Menteri Keuangan, ada Budi Karya sebagai Menteri Perhubungan. Nah, Budi Karya Sumadi ini memang sepertinya ditugaskan untuk menggolkan karena Jonan melawan. Diganti Jonan. Diganti oleh Budi Karya. Oke. Ini kan banyak spekulasi yang berkembang pada saat itu ya, bahwa Jonan itu tidak setuju katanya ya. Sehingga dia diganti oleh Menteri Perhubungan yang baru pada saat itu Budi Karya, sehingga gol lah proyek ini. Tapi kalau menurut pengalaman nih Pak Said sebagai orang pernah lama di BUMN, apakah memang proyek ini sama sekali, kalau kita lihat dari segi finansial ya, itu memang dari awalnya sudah berpotensi merugikan keuangan negara? Sangat berpotensi karena studi kelayakannya sama sekali nggak layak. Dan begini Pak Abraham. Pak Abraham paham betul bahwa BUMN atau perusahaan manapun tidak boleh melaksanakan proyek yang pasti rugi. Tidak boleh, karena itu melanggar undang-undang perpajakan. Orang yang kalau diizinkan orang melanggar membayar proyek rugi, maka orang merancang itu dan mengambil keuntungan di proyeknya dan dibangkrutkan. Jadi itu memang yang menjadi filosofi BUMN, tidak boleh melaksanakan. Tidak boleh sama sekali. Nah, tidak boleh. Nah, itulah kenapa kalau ada proyek rugi dikasih subsidi supaya menjadi layak. Dikasih PSO supaya menjadi layak. Gitu. Nah, itu prinsip. Jadi tidak mungkin. Jadi berarti kalau begitu menurut dugaan Pak Said sebenarnya dari awal sudah bisa terbaca bahwa proyek ini sebenarnya tidak bisa untung, tidak bisa break even point dalam kurun waktu yang tidak terlalu lama. Ini kan break even point-nya kalau menurut Faisal Basri itu sampai ratusan tahun kan. Jadi sebenarnya bisa dikatakan itu merugi ya, kemahalan dan lain sebagainya. Tapi tetap dipaksakan. Kira-kira kenapa sampai tetap dipaksakan? Kira-kira ada nggak di balik ini semuanya? Misalnya ada kong kali kong komisi dan lain sebagainya. Saya sangat susah dibantah bahwa ini terjadi kong kali kong. Saya ingin menyampaikan modus kong kali kong seperti apa sih? Yang bisa terjadi? Ya. Pengalaman Pak Said nih gimana? Nah, pengetahuan saya. Di Indonesia G. Government. Ini susah mengambil di sini. Di sana B. Bisnis. BUMN Cina. B-nya Cina kerjasama dengan bisnis di Indonesia. Yaitu BUMN dan subkontraktor. Jadi, kalau mengambil, tidak mengambil, karena uang ini tidak pernah masuk ke kas negara loh. Nggak pernah lewat masuk ya? Nggak pernah. Dan selalu Cina begitu. Nah, dia hanya uang ini pengakuan negara bahwa aku punya utang itu silakan belanja, dan dipegang terus oleh Cina. Tidak pernah uang ini ditransfer ke kereta api. Tidak pernah ditransfer ke BUMN. Maka BUMN hanya disuruh melelang apa segala. Saya juga nggak pernah dengar dilelang. Nah, Cina yang bayar. Jadi kalau korupsinya terjadi itu ngambilnya di Cina. Atau nunggu di sini setelah dibayar Cina ke subkontraktor nyetor. Nah, itu kira-kira mudah-mudahan teman-teman KPK mendengarkan. Nah, jadi yang bisa ditelusuri ini adalah PPATK. Tapi kalau dia berhentikan di Singapura, nggak bisa juga. Menarik nih apa yang disampaikan Pak Said, bahwa sebenarnya di BUMN itu sudah ada semacam garis besar ya, yang harus diikuti, bahwa kalau proyek itu sejak awalnya ketika dilakukan kajian bahwa dia merugi atau katakanlah tidak bisa untung, maka proyek itu tidak bisa dijalankan. Jadi begitu dia tetap memaksakan, berarti dia sudah melanggar kepatutan dan melanggar aturan. Nah, itulah yang saya tidak pernah mendengar keputusan RUPS, PT Kereta Api dan Wijaya Karya, PT PEN 8 dan Jasa Marga kan berempat. Ini saya nggak pernah mendengarkan keputusan RUPS-nya. Kalau RUPS-nya pernah menyetujui dalam hal ini Menteri BUMN, maka ini jelas melanggar. Saya 6 tahun di Kementerian BUMN, tidak boleh kita menyetujui suatu proyek yang merugi. Tidak boleh, karena kalau itu kita masuk penjara itu. Itu hari Menteri BUMN-nya Rini ya? Rini. Nah, kan begini. Orang bilang menyatakan kemarin lucu tuh ketemu para termul itu. Ini bukan rugi, belum untung.
Ya, namanya juga termo dari otaknya Pak Said. Ya. Bagaimana bisa untung? Umur kereta ini 50 tahun. Ya. Baru balik modal, hitungan lama itu 138 tahun. Jadi sudah hancur kereta. Sudah hancur keretanya. Mungkin juga sudah nggak ada lagi kereta, kan mobil terbang nanti tahun 1 tahun lagi tuh. Nah, hitungan terbaru itu 190 tahun. Nah, terus muncul lagi idenya Luhut Binsar Panjaitan bahwa mau diperpanjang ke Surabaya. Cina katanya mau restrak hutannya kalau mau diperpanjang ke Surabaya. Keledai aja tidak pernah terperosok ke lubang yang sama. Oke, jadi berarti Luhut menganggap bahwa ada skema baru nih yang bisa dibuat untuk merestrukturisasi utang ini menjadi diperpanjang ini trayek sampai ke Surabaya. Trayek Surabaya. Nah, kita sudah tahu bahwa ini mahal dibanding negara lain. Tadi 18 juta dolar ke 52 juta dolar. Masa diperpanjang? Jadi itu bukan jalan keluar menurut Pak? Bukan jalan keluar, itu cara untuk menutupi kesalahan. Sehingga seakan-akan, kan begini, kalau itu diteruskan berarti pakai anggaran sama dong. Ya. Artinya pemerintahan Prabowo mengakui tidak ada salah di Jokowi. Jadi ini Luhut ini mau menjebak Prabowo. Bahwa Prabowo sendiri mengakui bahwa anggaran kereta api cepat yang dirancang oleh Jokowi itu tidak salah. Buktinya dilanjutkan. Ini jebakan. Jadi berarti skema bahwa untuk memperbaiki ini semua, yaitu memperpanjang trayek sampai ke Surabaya. Itu skema yang tidak tepat menurut Pak. Nggak tepat sama sekali. Justru itu mau menjebak. Menjebak siapa? Prabowo. Nah, kita yang paham, kan kita dianggap terus bodoh oleh dia tuh. Nah, kita nggak sebodoh yang dia duga. Padahal Pak Said ini pernah jadi sekjen BUMN. Ya? Kita ini besar, kita ini IP saya tuh 4,0. Gitu loh. Bukan dokter abal-abal. Bukan dokter abal-abal. Atau gitu bukan profesor abal-abal. Bukan. Dan kita ini tidak pernah karena punya orang tua sehingga kita naik. Enggak, kita karena otak. Dan kita kuliah di universitas. Kita universitas yang jelas. Ijazahnya jelas. Nah, ini secara teknis saja nggak masuk akal. Masa mau ke Surabaya ke selatan dulu, 100 kilo, baru lurus. Ya kan kalau Surabaya kan lurus nih ke ini. Nah ini jadi saya bilang nyatakan, ide Luhut Binsar Panjaitan menyatakan bahwa Cina mau restrukturisasi utang kalau jalur diperpanjang dari Jakarta Bandung menjadi Jakarta Bandung Surabaya adalah jebakan. Jebakan terhadap Presiden Prabowo bahwa tidak ada salah di proyek kereta api cepat Jakarta-Bandung. Karena Prabowo melanjutkan. Dan tidak mungkin itu kosnya turun. Kalau kosnya turun berarti yang salah, yang lama salah. Iya kan? Yang lama salah. Tidak mungkin bunganya turun karena yang lama salah. Nah, kalau dilanjutkan dan turun, itu artinya yang lama harus masuk penjara dong. Nah, ini jebakan. Kalau begitu menurut Pak Said nih sebagai orang yang berpengalaman di BUMN, jalan keluarnya ini harus diapakan? Jalan keluarnya beginilah. Ini tidak mungkin ditutup gitu kan. Kenapa? Karena kalau menurut saya inilah saya mau nih. Begini, dulu salah satu yang ditugaskan ke Luhut itu adalah menegosiasi agar pemilik saham kereta api cepat adalah Cina, mayoritas. Itu dan itu saya setuju saat itu supaya risikonya dia tanggung. Cina nggak mau. Cina nggak mau. Dia tolak ya? Dia tolak. Dia hanya tetap mau minoritas. Dan bersamaan dengan yang hal sama, dia minta eskalasi harga, ya dia minta dijamin pemerintah. Dan dia tidak mau nambah saham. Dan dulu Pak Luhut gagah berani menyatakan akan berhasil. Akan berhasil menaikkan saham, akan berhasil menurunkan bunga, malah naik dari 2 menjadi 3,5. Ya ini kan bunganya jadi naik. Nah, ini kan buah si malakama. Tapi menurut saya sih, kalau duduk dengan tenang, siapa tahu memang lebih menguntungkan kalau diubah jadi kereta biasa aja lah. Jadi ada cara lain sebenarnya. Apa itu Pak Said? Di kereta api itu, rel kereta itu kan punya negara. Dan kereta hanya menyewa.
Rel itu, rel yang biasa nih, seluruh. Satu-satunya rel milik kereta api adalah kereta api cepat. Jadi kalau cerdas sedikit, maka jadikan rel itu milik negara, maka di neraca kereta api itu keluar. Maka menjadi kosnya menjadi kecil. Tapi saya nggak setuju itu kalau yang salah tidak dipenjarakan. Oke, karena kan begini, tadi kalau kita lihat yang apa yang dijelaskan Pak Said, di situ ada pelanggaran hukum. Ada. Makanya itu harus dilanjutkan ya. Ya, jadi dua agenda menurut saya. Periksa pelanggaran hukumnya, hidupkan ini dengan restrukturisasi permodalan, bukan utang. Oke, dijadikan modal ya. Dijadikan modal. Nah, karena kalau ini rel dimasukkan sebagai aset negara, bukan aset kereta api, maka kosnya turun kan. Oke. Tapi saya ulangi lagi, saya tidak setuju ini dilakukan kalau yang melakukan markup, yang menikmati kong kali kong itu tidak dipenjara. Jadi menurut Pak Said, ini harus didorong dulu masuk ke penegakan hukum, baru kemudian kita melakukan skema yang tadi Pak Said katakan. Betul. Karena itu bisa menyelamatkan sedikit. Jadi skemanya harus mendahulukan penegakan hukum, baru penyehatan. Oke. Jangan ide Pak Luhut untuk penyehatan untuk menutupi penegakan hukum. Oke, berarti kalau begitu sebenarnya tanpa dilaporkan pun secara langsung harusnya aparat penegak hukum sudah mulai melakukan penyelidikan ya, karena ini sudah terang benderang ya. Penegak hukum udahlah periksa aja. Satu kan korupsi ya Pak, mohon maaf bukan melanggar hukum, merugikan negara, menguntungkan diri sendiri atau orang lain, kan tiga ini ya kan. Melanggar hukum sudah, saya tidak pernah mendengarkan proyek ini dilelang. Itu kesalahan pertama ya? Ya, itu pasti melanggar hukum. Yang kedua, penaikan anggaran, itu saya tidak pernah mendengarkan siapa tim negosiasinya dan dilelang seperti apa. Berarti tidak ada transparansi dan akuntabilitas ya? Tidak ada. Saya ini Pimpro 10 tahun. Penaikan sedikit itu harus ada keputusan pemerintah, bukan Pimpro yang menentukan. Yang ketiga, saya tidak pernah mendengarkan siapa Pimpronya ini. Jadi sengaja dibuat gelap dari awal ya? Ini gelap. Nah, itu dari si pengelolaan. Yang kedua, tadi diperiksa siapa yang menyetujui Jepang ke Cina, siapa menyetujui sehingga bunga dari 0,1 ke 2, siapa menyetujui anggaran sehingga melompat dari 5,1 miliar ke 7,1 miliar, ya kan, dan sangat mahal. Nah, itu siapa yang menyetujui? Kenapa disetujui? Siapa yang menyetujui spek teknisnya? Siapa yang menyetujui sehingga berubah dari berhenti di Walini menjadi berhenti di di milik oligarki, yaitu Kota Baru, Parahyangan dan Agung Podomoro. Oke, jadi kalau saya lihat ini Pak Said ya, yang apa tadi Pak Said ceritakan ini kan modusnya luar biasa ya. Banyak sekali melibatkan pihak-pihak terkait. Tapi modus dilakukan oleh orang bodoh menurut saya. Yang sok pintar. Ini gampang kok. Jadi makanya saya mau bilang begini, sebenarnya kalau kita lihat modusnya ya, modus operandinya ini masih tradisional. Jadi bukan masuk kategori white collar crime ya. Bukan. Oleh karena itu aparat penegak hukum lebih mudah sebenarnya, lebih gampang ya. Tinggal ada tidak kemauan. Nah, betul. Oke. Pak Said, kalau misalnya nih kita berandai-andai, kalau ini misalnya apa konsekuensinya kalau misalnya ini terus dipaksakan ya? Dipaksakan terus jalan tanpa ada skema baru yang dibuat. Katakanlah tadi ada skema yang tadi disampaikan oleh Pak Luhut, tapi itu kan susah mau direalisasikan. Kalau misalnya tanpa skema, kemudian pemerintah juga sudah menolak membayar utang ini, apa yang bakalan terjadi nih? Yang terjadi itu seluruh rakyat Indonesia menanggung kerugian ini. Karena begini, ini kan pendapatan hanya 1,5 triliun. Operasional 2,6 triliun, 1 triliun per tahun baru bayar bunga. 10 tahun kemudian bayar pokok. Maka bagaimana Anda merasakan untung di minus? Jadi tiap tanah 10 nanti akan 5 triliun setelah bayar pokok. 5 triliun ruginya per tahun. 5 triliun per tahun. Kalau tidak ada penyelesaian yang tadi rekayasa modal. Pemilikan modal, maka seluruh rakyat Indonesia menanggung utang itu.
Yang kedua, seluruh penumpang kereta api akan menanggung karena kereta api untuk selamat maka dia harus naikkan tiket di seluruh. Itu tadi yang saya takutkan, makanya saya tanya Pak Said, jangan sampai nanti jalan keluar yang gampang dia lakukan, dia naikkan tiket. Ya, pasti. Berarti rakyat yang dirugikan. Rakyat yang dirugikan. Ya, ingatkan idenya Pak Luhut supaya WOS bisa untung maka Parahyangan harus ditutup. Kalau perlu masih kurang, tutup jalan tol ke Bandung. Nah, itu. Jadi ini yang berbahaya, jangan sampai Parahyangan ditutup secara total ya. Iya, itu demi WOS kan. Ini kan dia sudah tutup separuh, misalnya tinggal berapa kali. Ini nanti dia tutup total ya. Dulu kan Pak Luhut bilang tutup Parahyangan. Supaya orang beralih ke situ. Ya masih kurang, tutup aja tol sekalian. Jadi memang cara radikal, keputusan bodoh ditutup dengan cara radikal. Oke, berarti yang kita khawatirkan nih kalau tidak ada jalan keluar, ini nanti rakyat menanggung lagi ya dengan dinaikkannya tarif ya? Ya pasti. Jadi kita menanggung utang yang mahal, karena itu pasti utang dijamin negara. Oke. Di operasional rakyat menanggung kenaikan. Coba begini Pak Abraham, kita ke Surabaya kadang-kadang sudah lebih murah naik pesawat daripada kereta loh. Oh betul. Ya. Ya. Nah ini dampak semuanya, dampak semua daripada itu. Nah ini bisa terjadi. Oke. Apakah tidak ada kemungkinan dampak yang lebih berbahaya lagi Pak Said? Misalnya begini, kalau kita terus tidak bisa membayar utang, kita cuma bisa membayar bunganya, terus jatuh tempo nih. Apakah ada konsekuensi yang membahayakan negara kita terhadap kedaulatan negara kita kepada Cina? Misalnya apa kayak di situ? Kan kita nggak tahu apa yang dijaminkan ini. Jadi gini, kita harus mengingat peristiwa dan kejadian sama ya. Peristiwa bersamaan ide pada saat memberikan Cina ide menjual bandara. Izin menjual bandara, dan itu selalu dilakukan oleh Cina di negara manapun. Iya, itu terjadi di Afrika juga. Di Afrika. Nah, dia mengambil alih ya. Mengambil alih. Jadi pada saat Pak Mahfud MD menyatakan dia mengincar Natuna, saya bilang enggak, yang diincar tuh bandara Cengkareng. Karena di situ menguntungkan. Menguntungkan. Nah, itu dilakukan, dan saya yakin masuk skenario. Itulah yang saya katakan. Ini coba bayangkan, bunga 3,5%, mahal kayak begini, ya kan? Nah, kok kita harus nanggung, terus kita terancam terus itu. Itu Natuna masih terlalu. Ya dia kemungkinan Cengkareng mau diambil, itu bersamaan dulu, dan idenya juga dari Menteri Perhubungan. Ya, jadi itu yang lebih berbahaya lagi. Lebih berbahaya. Bisa aset-aset negara menjadi lepas ya? Aset-aset negara yang menguntungkan, yang diincar. Yang diincar ya? Bayangkan sebagai kompensasi. Supaya kompensasi. Dan di banyak negara itu udah terjadi ya? Misalnya bandaranya diambil alih kan? Pengelolaannya. Diambil pengelolaannya. Oke, kalau begitu, kan tadi Pak Said katakan bahwa skema misalnya memperpanjang rel itu kan skema menjebak Pak Prabowo. Ya. Jadi harus ditolak. Kan? Tidak boleh lagi diwacanakan. Kalau mau dipisahkan. Ini diselesaikan dengan tadi penjarakan orang yang salah, rubah struktur modal, ya kan Pak? Nah, bangun jalur lain dilelang Jakarta Surabaya, bukan ini yang dilanjutkan. Jalur baru ya? Jalur baru dengan skema baru, dengan pembiayaan baru. Gitu. Pakai skemanya Jepang. Pakai skemanya Jepang, itu masih bisa menguntungkan. Tapi beginilah, di negara manapun tidak ada kereta api cepat untung. Oke, karena begini, pengalaman di negara-negara maju saja Pak Said ya, itu dia tidak mengembangkan kereta api cepat. Karena itu adalah high cost sebenarnya ya. Betul. Amerika saja dia baru kembangkan ini, tapi sudah 15 tahun tidak selesai-selesai, hanya Jepang aja itu kan. Jadi orang menghindari itu. Australia yang begitu besar kan tidak ada kereta. Karena dia sudah hitung, kalau dia kembangkan ini high cost juga, bisa rugi negara ya. Oleh karena itu menurut Pak Said, ketika perencanaan ini dilakukan oleh pemerintahan Jokowi, memang ini ada faktor-faktor di luar yang kita tidak pahami ya. Yang mungkin bisa disebut tadi yang Pak Said bilang ada kong kali kong sebenarnya. Ada keuntungan yang bisa diraih secara personal dari orang-orang tertentu. Jadi ya itulah. Kalau sesuatu diserahkan ke bukan ahlinya dan merasa pintar, ya itu nasibnya kayak begini. Dan mungkin disangkanya bahwa kita semua lebih bodoh dari mereka. Dan hanya mereka yang tahu. Dan mereka yang tahu gitu. Jadi kalau saya kan melihat begini Pak Said, jangan-jangan memang proyek ini sengaja diciptakan untuk menarik keuntungan. Ada orang mau melakukan korupsi kan di situ.
dengan adanya proyek ini? Karena kan kalau tidak ada proyek itu kan nggak bisa. Ya, ya. Kira-kira kalau menurut Pak Said, ada nggak dugaan-dugaan ke sana? Saya susah membantah. Saya katakan, ya ini, saya bilang ada 10 modus seperti ini yang dilakukan oleh Joko Widodo. Oke. Satu adalah infrastruktur. Jalan tol juga begitu. Jalan tol itu, Pak Abraham, itu biayanya naik 3 kali lipat sejak Joko Widodo. Biaya pembangunan jalan tol. Ya. Dari 80 miliar per kilometer yang dalam kota, sekarang menjadi dalam kota itu 300 miliar per kilometer. Kong kali konya di mana di situ? Itu pembelian ruas tol swasta dan mafia tanah. Nah, yang kedua, utang. Utang, nanti kita bahas satu-satu seperti ini. Utang itu dari bunga 2% menjadi bunga 7%. Siapa yang menikmati? Nanti kita bahas. Jual beli hukum. Ya. Clear sekali siapa yang menikmati. Ini nanti kita bahas juga. Yang keempat, PSN, proyek strategis nasional. Ya. Banyak. Yang kelima, di BUMN. Banyak. Yang keenam, ekspor impor. Saat Jokowi, semua ekspor melonjak 300%. Gula, garam, beras, 300%. Yang kelima tambang, ini begitu juga. Yang ke-8 pemberian izin lahan hutan selama Presiden Jokowi 6 juta hektar. Itu yang telah ditelusuri. Yang ke-9 adalah bantuan sosial. Bansos kan udah dibuka mulai kan, tapi nggak pernah dibuka. Dan ke-10 adalah COVID. Ini semua proyek-proyek yang harus diperiksa oleh harus periksa. Nah, saatnya kita bahas satu demi satu di meja ini. Untuk kita, supaya publik tahu apa yang terjadi di semua itu, modusnya seperti apa. Kita bahas modusnya apa, siapa yang keroknya, kerugian negaranya apa, pelanggar hukumnya apa. Oleh karena itu kalau menurut Pak Said ini harus dibuka supaya kita mengajak publik supaya bisa peduli bahwa ada kerugian negara yang dampaknya juga nanti pada publik sendiri Karena kan kadang publik itu tidak menyadari Pak. Dia pikir wah ini kerugian negara ya dirasakan oleh negara sendiri. Padahal dia nggak tahu gara-gara kerugian negara dia harus menanggung. Dia nggak benar. Nah, itu yang kita harus sampaikan ke publik. Dan saya pikir ini saatnya kita buka 10 modus korupsi Joko Widodo yang harus kita buka. Pak Said, apa yang kita bisa lakukan nih? Apa yang bisa dipetik dari peristiwa WUS? Belum lagi peristiwa-peristiwa lain. Kan kita baru bicara WUS ini, belum yang lain. Apa yang harus segera dilakukan nih? Kalau menurut saya, menurut saya pemerintahan Prabowo, kita harus ingatkan melalui jalur-jalur seperti ini, jangan terjebak. IKN juga harus diperiksa juga. Dan menurut saya, yang pertama itu Pak Prabowo, yang penting Pak Prabowo jangan mencampuri keinginan rakyat untuk membuka korupsi-korupsi yang terjadi selama Joko Widodo. Itu aja. Jangan menghalangi ya? Jangan menghalangi. Aktif melakukan ya enggak juga, diam aja. Ini urusan penegak hukum dan urusan rakyat. Dan jangan menghalangi penegak hukum. Jangan menghalangi penegak hukum. Biarkan penegak hukum bekerja. Biarkan penegak hukum bekerja. Nah, ya kita hari ini Pak Presiden Prabowo menyaksikan penyerahan 13 triliun sogokan CPO yang Wilmar. Nah itu pengembalian negara ya. Dan saya begini, saya kenapa sedih Pak Abraham, betapa yang Pak Jokowi itu merusak banget sekali. Wilmar itu perusahaan dulu yang sangat profesional. Kita tidak pernah lihat fotonya mertua Sitorus. Karena memang dia tidak pernah mau ketahuan. Nggak mau tampil dia? Nggak mau tampil. Profesional ya? Profesional. Tapi saat menjadi geng Solo oligarki Parcok, rusak. Rusak. Dan lihat komisarisnya Wilmar setelah Jokowi itu memang dari Parcok dan penegak hukum. Padahal dulu dia bekerja profesional. Sangat profesional. Sama dengan dulu siapa namanya yang Sritek. Sritek kan profesional juga. Dirusak juga oleh Jokowi karena merapat ke dinasti. Jadi itu yang kita ambil hikmahnya. Bahwa kita jangan lagi terjebak. Jangan terjebak. Nah, ini kita ingatkan Pak Prabowo betul. Jangan sampai terjebak dengan skenario-skenario yang dibikin oleh gengnya Joko Widodo seakan-akan tawaran baik padahal jebakan. Yakinkah Pak Said
korupsi-korupsi yang tadi Pak Said ceritakan ini, yang terjadi di WUS dan yang lain-lain proyek-proyek di zaman Pak Jokowi ini akan bisa ditindaklanjuti oleh penegak hukum. Yang notabene penegak hukumnya sekarang masih hampir sebagian besar dari peninggalan di zaman Jadi, Jokowi. Saya belum yakin karena ini pas 1 tahun menjadi teriak 1 tahun Presiden Prabowo, tapi reformasi Polri masih kayak poco-poco. Oke. Itu yang mengurangi keyakinan saya. Oleh karena itu kita harus dorong rakyat. Tapi saya melihat begini, Pak Prabowo itu mendengarkan kok, berbeda dengan Jokowi. Pak Abraham, kita di meja ini kita bahas tentang IKN dia lakukan, kita bahas tentang bahwa PSN cabut, kita bahas bahwa korupsi segera diberantas dia lakukan, kita bahas tentang agar aset-aset negara diambil dilakukan. Jadi menurut saya ada harapan. Tinggal satu aja, kenapa reformasi Polri poco-poco. Saya semakin hari semakin melihat bahwa memang orang-orang menteri yang bekas Jokowi itu berusaha terus menjebak Prabowo. Tadi kita jelaskan tentang bagaimana Luhut menjebak tentang kereta api cepat. Perpanjang. Yang kita menarik ini jebakan-jebakan Bahlil ini hampir tiap hari. Apa itu, Pak? Terjadi. Nah, jadi gini, Bahlil sekarang, dulu kan Bahlil bersama Pak Luhut sudah berhasil tanda kutip membagi-bagi tambang dengan bungkus hilirisasi. Masuklah tambang Cina semua macam-macam dan hampir habis. Sekarang ada lagi yang lebih menarik. Apa itu modus? Dia membungkus hilirisasi dengan pembangunan pabrik baterai mobil di Indonesia, dan lucunya itu melibatkan perusahaan Cina yang dulu Korea kan. LG mundur. Kemudian dengan Antam Aneka Tambang. Dan menarik, ada namanya mitra lokal. Kenapa harus ada mitra lokal? Nah, mitra lokal. Nah, yang lucu, yang aneh, ini adalah yang membentuk konsorsium itu adalah Bahlil atas nama tim hilirisasi, ketua tim hilirisasi, tidak mengajak Danantara. Bayangkan dia mengatur konsorsiumnya. Jadi inisiatif Bahlil? Inisiatif Bahlil. SK-nya Bahlil. Tanpa melibatkan Danantara? Yang menariknya, yang perlu kita curigai, Pak, bukan curigai, harus dicurigai. Satu, dia di konsorsium menyatakan bahwa Aneka Tambang harus mendivestasi sahamnya, sehingga di proyek ini menjadi minoritas. Kok bisa begitu? Padahal baterai kan di sini, tambang di sini. Apa kaitannya tambang harus divestasi? Harusnya ini mengendalikan hulu, ya biarkan di sini, jangan paksakan dong. Itu yang pertama. Jadi memang ingin agar dikendalikan swasta, asing dan swasta. Yang kedua, kalau udah ada BUMN, kenapa mesti ada mitra lokal? Ya makanya tadi saya tanya, kenapa harus ada lagi? Nah, ini biasanya tempat pungut-pungut. Paling menarik, pemilik saham mitra lokal ini, yang saya tidak tahu siapa, setelah saya telusuri di informasi, tapi saya akan cek lagi, itu pengurus partai pimpinan putranya Joko Widodo. PSI ya? PSI. Pengurus partai. Pengurus pusat? Saya belum cek. Nah, bisnisnya di Sulawesi. Kita baca kenapa ada perpindahan. Nah, yang pemilik saham lain adalah oligarki yang selama ini memang bekerja sama dengan putra Jokowi di berbagai bisnis. Oligarki siapa itu, Pak Said? Ya, kita tahu lah dia selama ini. Nah, itu yang menarik. Jadi menurut saya, ini Pak Prabowo sempat datang meresmikan itu, perusahaan itu. Tapi Pak Prabowo harus dapat informasi bahwa ide ini adalah jebakan kepada Pak Prabowo agar BUMN tidak lagi mengendalikan nikel, agar dikendalikan dengan swasta dengan dibungkus hilirisasi pembangunan baterai, dan nanti yang menikmati untung adalah mitra lokal. Mitra lokal lah ini yang dimainkan ya? Dimainkan. Pemiliknya. Nah, akhirnya saya menyatakan bahwa tidak salah kita
bahwa Pak Prabowo, menteri-menteri yang ditunjuk oleh Jokowi, bekas Jokowi memang masih melaksanakan misi Solo oligarki Parcok. Itu yang harus diwaspadai? Harus diwaspadai. Oleh karena itu kalau menurut Pak Said, Pak Prabowo harus paham betul ini ya? Ya tidak ada jalan lain saya bilang, kalau supaya Bapak bisa tiru nyenyak di istana, kemudian di Kertanegara, di Hambalang, kalau sekarang masih bersama kucingnya, maka buang semua pengkhianat-pengkhianat di sekitar Bapak. Pengkhianatnya siapa itu? Pengkhianatnya ya udahlah, kita tahu semua, hampir semua yang dipelihara dulu menteri sebelumnya itu kan pasti mengkhianat ke Prabowo, geng Solo. Oke. Luar biasa. Mudah-mudahan ini mencerahkan Pak Said ya, menuntun orang supaya melihat kebenaran yang ada di depan mata dan sekaligus menuntun pemerintahan Pak Prabowo supaya jangan terjebak. Ya. Sampai ketemu di episode berikutnya di Abraham Samad Speak Up.